God lovers, marilah kita memulai hari ini, pagi ini, dengan menyerahkan hati, pikiran kita kepada Yesus dan memandang wajahnya agar berkat Tuhan selalu turun di antara kita. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan jawabanku. Haleluya. Ku memuji-Mu Tuhan. Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Salam God Lovers dimanapun saudara berada, kembali lagi bersama saya untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Tema pada kesempatan kita kali ini adalah setiap keputusan harus didasari firman Tuhan. Nah, dalam renungan singkat kita kali ini,
akan saya ambil di dalam Ulangan pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ya, saudaraku terkasih, dalam kehidupan setiap orang pasti dihadapkan dengan keputusan-keputusan. Ya, kita pasti pernah mengalami fase ini. Bahkan sering sekali kita dibenturkan oleh pilihan-pilihan yang harus kita taruh keputusan kita di atas pilihan itu. Ya, nah, barangkali saudara yang menyaksikan renungan ini, saudara sedang bimbang untuk memutuskan segala sesuatunya. Ya, nah kita coba cari kisah tokoh-tokoh di dalam Alkitab deh. Ya, karena tidak terkecuali para tokoh-tokoh di Alkitab pun, ya, sama seperti kita, diperhadapkan dengan pengambilan keputusan, saudara. Ya, jadi bukan hanya kita. Jauh sebelumnya tokoh-tokoh dalam Alkitab juga sering diperhadapkan dengan pengambilan keputusan. Contohnya siapa? Ya, contohnya Nuh, Abraham, Yunus, Sakyus, Paulus, bahkan Tuhan Yesus sendiri pun tidak terlepas dari proses pengambilan keputusan. Jadi jangan berpikir saudara sendiri yang merasakan sulitnya mengambil keputusan. Ya, saudaraku terkasih, ketika Yesus diperhadapkan dengan pilihan menerima cawan murka Allah untuk menanggung dosa seisi dunia ini, itu adalah sebuah hal yang harus dipilih. Ya, tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Baca baik-baik dalam Alkitab, ya. Semuanya saudara telaah begitu ya. Nah, saudaraku terkasih, sebagai orang percaya, hendaklah kita memiliki pikiran dan perasaan yang diarahkan kepada Kristus. Saudaraku terkasih, inilah fungsinya dari setiap keputusan kita. Hendaknya kita selalu berujung kepada firman Tuhan, didasari oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan merupakan panduan untuk kita menjalani kehidupan, dan dalam pengambilan keputusan ini sangat penting, saudara. Ya, kita harus selalu berdoa untuk setiap keputusan yang kita ambil. Kita harus berdiam di hadapan Tuhan dan belajar mendengar suara Tuhan. Nah, bila saudaraku pada kesempatan hari ini memiliki permasalahan, bahkan harus memutuskan suatu pilihan, maka baiknya saudara berdiam diri, bersimpu di kaki Tuhan, berdoa untuk minta yang terbaik. Baca firman Tuhan agar kita diberi hikmat, hingga pada akhirnya keputusan yang saudara ambil itu menjadi keputusan yang terbaik. Mungkin saja itu bukan yang terbaik buat kita. Ya, kalau dipikir-pikir seperti itu ya. Tapi apa yang baik buat kita, ya, belum tentu juga yang terbaik buat Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan mau lakukan kepada hidup kita, maka itu pasti yang terbaik buat kita. Saudaraku terkasih, mintalah hikmat dari Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan tentang hal apapun dalam kehidupan kita. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Terus baca firman-Nya agar saudara ditambah-tambahkan hikmat, ya, agar bisa memilih keputusan. Pertanyaannya untuk saudara renungkan, ya. Keputusan besar apa yang saudara sedang hadapi saat ini? Ya, berdiam diri, berdoa, lalu minta tuntunan Tuhan. Tuhan tidak hilangkan masalahnya ketika saudara sedang memilih masalah mana yang harus dilalui atau diselesaikan terlebih dahulu. Tidak.
Ya, masalahnya tetap ada. Tapi bersama Tuhan, masalah itu akan ringan, saudara. Ya. Nah, yang kedua, langkah-langkah apa yang akan kita lakukan untuk pengambilan keputusan? Nah, ini penting. Kita harus punya perencanaan, ya, agar langkah-langkah yang kita lakukan sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudaraku terkasih, setiap kali kita menghadapi keputusan dalam hidup, biasakan untuk terlebih dahulu mencari panduan atau petunjuk dalam firman Tuhan. Ya, saudara kalau mau ikut ujian tentunya saudara belajar toh. Dan ketika melaksanakan ujian, tentunya saudara itu harus berdiam diri. Karena setiap ujian dimanapun tempatnya, maka selalu ada tulisan, harap tenang sedang ada ujian, ya. Agar apa? Agar kita bisa menyelesaikan ujian itu dan kita naik kelas. Nah, masalah ini agar kita bisa naik kelas. Hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Harus didasari firman Tuhan. Percayalah pada tuntunan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari kami. Terus Engkau pakai kami jadi anak-Mu yang setia. Taruh hikmat-Mu Tuhan pada kami, baik kepintaran, kecerdasan, kedewasaan, kebijaksanaan yang Tuhan, yang hanya daripada-Mu, agar kami bisa mengambil keputusan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bagi God lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.